Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah membuat beberapa bait, ya, bisa dibilang nazam, tapi nazam yang singkat yang mengumpulkan amalan-amalan. Beliau mencari riwayat-riwayat dalam hadis apa saja amalan yang pahalanya terus mengalir. Beliau berhasil menemukan 7 hal. Beliau mengatakan idza mata ibnu adam yajri alaihi min fi'alin ghairi ashri, ya, ulumin bathaha wa du'ain najli wa gharsin nakhli was sadaqatu tajri warathati mushafin wa ribati thagri wa hafril bi'ri au ijra'i nahri wa baitin lil gharibi banahu ya'wi ilaihi au bina'i mahalli dhikri. Nah, apabila Ibnu Adam, anak manusia, anak Adam, ya, kita semuanya adalah cucu keturunan Nabi Adam, meninggal, maka yajri akan mengalir alaihi min fi'alin ghairi ashri. Jadi ada 10 kebaikan, 10 hal yang terus mengalir. Yang pertama adalah ulumin batha, ilmu yang dia sebarkan. Wa du'a'i najli. Najli itu keturunan anak. Doanya anak keturunan. Wa gharsin nakhli, menanam pohon kurma. Was sadaqati tajri, dan sedekah yang mengalir, sedekah jariyah, yaitu wakaf tadi. Warathati mushafin, mushaf yang dia wariskan. Waribati thagri, dan menjaga perbatasan. Ini orang yang berjihad, yang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin dengan senjatanya dan nyawanya. Wa hafri bi'rin, ya, menggali sumur. Au ijra'i nahri, mengalirkan sungai. Wa baitin lil gharibi, dan rumah, dia membangunkan rumah, tempat singgah, tempat penginapan untuk seorang musafir, ya, yang dalam perjalanan. Au bina'i mahalli dzikri, atau membangun tempat berzikir, yaitu masjid, ya, atau tempat ibadah secara umum, zikrullah azza wa jalla. Maka banyak sekali, ya, dan itu bisa difahami semua amalan yang wakaf, yang sifatnya wakaf, maka masuk ke dalam pengertian definisi sedekah jariyah. Misalnya membangun masjid, jadi banyak sekali ide-ide, membangun masjid, membangun madrasah, sekolahan, ma'had, atau tempat belajar, kemudian menggali sumur, menanam pohon. Menanam pohon ini tidak mesti harus pohon yang berbuah, ya, tidak mesti harus, karena pohon bisa saja dia tanam sehingga, misalnya di tepi jalan, sehingga ada orang lain yang lewat bisa berteduh, atau hewan berteduh di situ, atau misalnya di tempat, ya, dia sendiri tidak mengambil manfaatnya, tidak masalah, ya, menanam pohon sehingga buahnya bisa dimakan orang yang lewat di situ, atau ada hewan yang mengambil manfaat, memakan buahnya, dia akan mendapatkan pahala. Bahkan orang yang bertani, disebutkan dalam hadis, orang yang bertani atau berkebun, walaupun suatu saat, ya, dia tidak bisa mengendalikan semua tanamannya sehingga ada hewan yang memakan, itu bukan berarti merugi, dia sudah terhitung bersedekah. Nah, kemudian misalnya ide yang lain dalam sedekah jariyah ini, menyediakan sarana air bersih, ya, sarana air bersih, panti asuhan, kemudian rumah musafir, ya, panti jompo untuk orang-orang tua yang tidak memiliki keluarga lagi. Jadi membuat panti jompo tidak mesti niatnya buruk, ya, untuk menelantarkan orang tua, bukan. Ini tentunya dengan niat yang baik. Kemudian mengalirkan sungai, menyediakan mushaf dan buku, menyediakan fasilitas sekolah. Misalkan dia tidak mampu membangun madrasah, ini sudah ada sekolahan, apa yang dia lihat membutuhkan, dia sedekahkan di situ dengan niat wakaf, ya. Dengan niat wakaf, misalnya membutuhkan kabel charger, misalkan ada yang rusak, atau pengeras suara, ya, fasilitas-fasilitas semacam ini, jika dia infakkan hartanya, diniatkan wakaf, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian misalkan sarana atau fasilitas rumah sakit, mobil ambulans, dan lain sebagainya. Di antaranya juga adalah di antara amalan yang bisa
diberikan juga sebagai bentuk sedekah jariyah, mengajarkan ilmu atau menanggung hidup ya seorang guru. Ya, ini juga bisa terhitung sedekah jariyah. Jadi secara tidak langsung dia ini membantu orang yang menyebarkan ilmu. Selama ilmu tersebut tersebar, maka orang yang mengajarkan dan orang yang memfasilitasinya, yang menyebabkan orang yang mengajarkan, yang menyebabkan orang yang berilmu ini bisa menyebarkan ilmunya, akan mendapatkan pahalanya juga. Atau tahfidz ya, tahfidz Al-Quran. Kemudian misalnya membelikan kendaraan untuk madrasah tahfidz atau yang lainnya, ya ini juga termasuk sedekah jariyah.